Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Masih di tema tentang peperangan. Cuma malam ini kita perangnya bertempur melawan diri kita sendiri. Jihadun nafas yang disebut-sebut sebagai pertarungan atau pertempuran akbar. Pertempuran yang paling besar, pertempuran yang paling berat. Meskipun tema ini sudah mungkin sudah diceramahkan di mana-mana, sudah ditulis, diajarkan, dinasehatkan, diwasiatkan. Tapi memang perlu terus kita ulang-ulang. Karena ini pertempuran yang tanpa akhir. Karena itu disebut pertempuran yang paling berat. Menaklukkan musuh terbesar kita. Yang itu ternyata adalah diri kita sendiri. Baik, semoga tidak ada di kita teman-teman yang ngaji filsafat yang menganggap tema-tema seperti ini itu tema-tema yang wis tahu kalau bahasa Jawa nih ya. Sudah pernah Pak, sudah sering Pak. Untuk tema-tema semacam ini memang perlu diulang-ulang. Jadi ini bukan tema teoritis konseptual yang begitu paham selesai. Karena tema-tema semacam ini tidak boleh hanya berhenti di paham. Harus dijalankan. Sementara manusia itu biasanya kalau sudah paham sering merasa sudah. Yang pertama itu. Yang kedua, sudah paham sekalipun sementara waktu berubah, kadang-kadang pemahaman kita yang dulu sudah tidak relevan lagi. Kita perlu pemahaman yang lebih baru, yang lebih kontekstual dengan diri kita sekarang. Nah, itu pentingnya mengulang-ulang. Kemudian mengulang kajian itu juga bisa berfungsi untuk muhasabah, ngecek diri kita. Dari sekian banyak kajian, saya sudah ngaji tema ini. Itu sudah saya jalankan atau belum? Kalau sudah saya jalankan, apa gunanya mengulang? Gunanya adalah basyiro. Basyiro itu sebagai kabar gembira. Alhamdulillah, itu materinya saya sudah melakukan kabar gembira. Tapi bagi yang belum melakukan, posisinya adalah nadhiro, sebagai peringatan. Makanya ada istilah basyiro wa nadhiro. Jadi mungkin materi lama, tapi dia bisa berfungsi sebagai kabar gembira karena kita sudah melakukannya, atau teguran dan peringatan karena kita belum melakukannya. Kemudian yang terakhir, kenapa sih tema itu perlu diulang? Karena wacana itu selalu berkembang. Hidup itu dinamis.
Kemarin mungkin dari perspektif apa, sekarang bisa saja dari perspektif yang berbeda. Hal yang sama mungkin dijelaskan oleh orang yang berbeda, penangkapan kita berbeda. Karena mungkin vibrasi, frekuensi, kedalaman, keluasan yang menyampaikan beda-beda. Nah, ini saya pesankan ya, semoga tidak ada di sini yang kalau bahasa Jawa ini kemelinti. Kemelinti itu kalau ada orang ngomong, ala wis tahu, wis ngerti, paling ngomong gitu-gitu. Padahal kita tidak tahu sejauh mana nanti penyampaian seseorang atau pengulangan materi itu bisa menyentuh jiwa kita. Baik, bismillah ya. Ya tentu saja malam hari ini di tema jihadun nafas kita meninjaunya secara lebih dalam. Tidak sekedar bicara tentang bagaimana menata akhlak, moral, dan lain sebagainya. Meskipun itu nanti tersinggung di situ, tapi kita coba membacanya lebih dalam ya. Khas ngaji filsafat. Oke, baik. Ayo kita mulai berjihad malam hari ini. Musuh besarmu malam hari ini yang langsung kamu hadapi mungkin adalah ngantuk. Silahkan kamu lawan sendiri dengan strategimu. Bagian dari jihadun nafas. Oke, kita mulai. Ini pintu gerbangnya yang menyadarkan kita tentang jihadun nafas. Jadi, musuh terberat bukanlah yang berdiri di hadapanmu, tetapi yang berbisik lembut dari dalam dirimu. Jadi musuh kita yang sulit ditaklukkan itu dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang orang menyebutnya ego kita sendiri. Nanti akan jelas kalimat ini. 2 jam ke depan kita sebenarnya menjelaskan kalimat ini. Bagaimana musuh terberat itu, yang itu tidak di luar diri, tetapi di dalam diri kita. Yuk, bismillah. Kita masuk ke sini dulu. Sejak tadi terberat. Kenapa sih kok ini disebut terberat? Apa tidak lebih berat perang melawan Amerika misalnya? Apa perang melawan Israel? Gitu. Kok yang ini? Ya, ada alasannya. Kenapa sih melawan diri kita itu terberat? Kan ada itu satu riwayat yang disebut hadis, meskipun banyak yang menyebutnya lemah. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah menyebut di salah satu hadis bahwa kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Jadi jihad asghar sudah terlewatkan, menuju perang yang jauh lebih besar. Padahal saat itu yang disebut perang kecil itu ya sekitar 300-an orang melawan ribuan orang. Menang, itu bisa dibayangkan capek, lelah, dan korbannya. Itu pun oleh Rasulullah disebut perang atau jihad kecil saja. Setelah itu akan ada jihad yang lebih akbar, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Kenapa disebut paling berat? Yang pertama, karena musuhnya tidak kelihatan. Kalau musuh di luar diri gampang kelihatan. Tapi musuhnya tidak kelihatan, bahkan ternyata musuhnya itu menyamar jadi diri kita sendiri. Suara-suara dari dalam itu kan rasanya diri kita sendiri. Misalnya kita marah.
Nah, terus diri kita mbisi ya memang harus marah ini demi kebenaran. Itu kan nyamar sebagai diri kita untuk membenarkan hari yang jelek. Sombong misalnya. Nah, terus kamu pakai dalil loh. Saya harus sombong, Pak. Sombong pada orang sombong itu sedekah misalnya. Kayak gitu loh. Dan itu kamu pilih sendiri, padahal aslinya ya kamu memang sombong, kamu memang itu. Tapi terus kamu cari alasan. Akhirnya apa ya? Kamu nganggap sombongmu itu benar. Kalah kalian sama dirimu sendiri. Ya. Wong yo padune pamer, riak, apa-apa dipamerkan di medsos. Waktu ditanya, Mas, mbok yo jangan riak gitu, jangan pamer. Ini bukan riak, Pak, ini tahadus bin nikmah. Ini saya sedang mengabarkan nikmat yang dianugerahkan pada Allah ini, Pak. Ini bukan riak. Gitu. Sebenarnya dalam hatimu tahu, sebenarnya kamu ingin pamer, ingin dipuji orang. Tapi kamu kalah. Akalmu kamu suruh kerja membenarkan dirimu yang salah. Ini beratnya tarung melawan diri kita sendiri itu. Apalagi yang sudah belajar filsafat, yang sudah lama ikut ngaji filsafat itu biasanya daya ngeyelnya meningkat. Jadi sekian derajat wis ngeyel kamu merasa wis ngerti filsafat, terus jawab terus. Nanti kalau sudah kepepet mentok, biasanya senjata terakhirnya kita kan manusia, Pak, bukan malaikat. Nanti gitu mesti. Jadi itu beratnya melawan dirimu. Musuhnya dirimu sendiri. Dia nyamar jadi dirimu. Dan setiap orang tentu saja merasa aku itu benar. Aku itu baik. Aku kalau ada jeleknya ya terpaksa. Ada alasannya. Nah, itu hampir kita semua begitu. Tidak ada orang itu yang secara sadar menganggap aku itu jelek, itu juara. Kita itu pasti hampir semua kita merasa aku baik, aku benar. Kalau aku ada jeleknya, ada kelirunya ya itu manusiawi saja. Atau gayaku memang begini. Itu kita sudah. Jadi yang pertama itu, kenapa disebut perang yang paling berat? Yang kedua, musuh yang ada dalam diri tadi itu pinter nyamar, sangat adaptif. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Dia bisa masuk lewat macam-macam jalan. Gagal masuk lewat syahwat, ya dia masuk lewat ego. Gagal lewat ego, ya dia masuk lewat riak, pamer. Ada banyak pintu yang bisa jadi jalan dari musuh kita yang ada dalam diri tadi. Misalnya, awalnya yang kita lawan itu bentuknya adalah males. Begitu males kita taklukkan, mungkin kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu bosan. Bosan kita taklukkan, kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu pamrih selain Allah. Pamrih kita taklukkan, kita gemilang sudah lillahi ta'ala. Muncul musuh baru, rasa bangga, ujub, sombong. Jadi levelingnya banyak. Musuh kita itu adaptif. Mau ngaji, tantangan pertama, males nanti di YouTube-nya juga ada toh. Ngapain capek-capek, di rumah sambil berbaring bisa, ya, tantangan pertama. Tapi terus kamu menang, berangkatlah, mau ngaji itu baik kok, terus kamu berangkat. Tantangan kedua biasanya apa? Istiqomah. Sekarang berangkat, alah bosan ternyata, besok mau berangkat paling gitu lagi ngajinya, bosan. Itu tantangan kedua biasanya istiqomahnya. Kalau tantangan kedua sudah kita menangkan, biasanya pamrihnya muncul. Semoga nanti saya dapat ini, dapat itu, untuk ini, untuk itu, yang selain Allah. Namanya
Sudah tidak ikhlas lagi. Kalau ini kita loloskan biasanya sampai ke titik ikhlas, kan luar biasa itu orang bisa ikhlas itu. Tapi terus masuk godaan lewat jalur yang berbeda. Dari dalam muncul suara, kamu luar biasa, keren. Tidak banyak orang bisa nyampe level ikhlas. Kamu sampai di level ikhlas. Nah, kita merasa besar. Jadi musuh dalam diri kita itu ganti-ganti. Dan itu yang berat. Jadi kalau musuh di luar diri kelihatan. Begitu kita taklukkan selesai. Tapi musuh di dalam diri dia berubah-ubah terus. Ganti-ganti terus. Yang ketiga, pertempuran melawan diri kita itu tidak pernah selesai. Hari ini Pak, saya berhasil menaklukkan marah. Apa terus besok tidak mungkin marah lagi? Tidak, besok masih bisa marah lagi. Harus perang lagi. Hari ini saya sukses tidak curang Pak. Besok ada godaan yang sama bolak-balik lagi. Bisa saja besok kita kalah meskipun sekarang kita menang. Jadi pertempuran ini sepanjang hayat. Jadi terus kita harus bertempur melawan diri kita. Ini yang disebut paling berat. Mungkin kadang sekali-sekali kita, selama ini Pak, saya sudah melawan rasa amarah ini terus-menerus dan sukses. Sekali-sekali boleh lah Pak marah ya. Kita capek pada akhirnya. Kenapa? Karena harus terus-menerus. Itu yang disebut berat. Dan yang terakhir, perang ini kalau menang malah hening. Tidak ada sertifikatnya. Iya, tidak ada pesta-pestanya syukuran. Apa ada kalian diundang? Saya undang syukuran karena saya menang melawan hawa nafsu. Nah, tidak ada. Gitu loh. Mari kita rayakan kemenangan kita. Jadi tidak menang akhirnya. Kalah lagi. Karena sombong, karena ingin pamer. Jadi tidak ada hype-nya, kita tidak dipuji orang. Orang tidak tahu, tidak ada tepuk tangannya. Jadi yang sukses justru menemukan keheningan, kesunyian dirinya. Itu yang disebut berat. Padahal biasanya orang menang itu kan ingin dipuji, disorai, diberi imbalan. Kalau ini tidak. Jadi secara materi jadi tidak terlalu menarik pertempuran melawan hawa nafsu ini. Tapi penting. Ya, dan jangan minta imbalan apa-apa. Tidak ada imbalannya selain ketenangan, ketentraman jiwamu. Oke, jadi rupiah juga tidak akan turun meskipun kamu menang melawan nafsumu, melawan dirimu. Cuma sekarang kamu lebih tenang, lebih bisa menikmati hidupmu, lebih bisa bersyukur. Baik, itu ya kalau ada yang tanya, kenapa sih kok disebut perang yang paling berat? Alasannya 4 itu. Saya awali dari sini ya, ini biar kayak belajar beneran kuliah. Diawali dari definisi. Kalau mengikuti definisinya para ulama banyak. Kita ambil yang umum saja ya, yang sering dipakai. Apa sih jihadun nafs? Jihadun nafsi huwa mujahadatul insan li nafsihi fi kaffiha anil hawa wa hamliha ala ta'ah wa tazkiyatiha bil fadha'il. Nah, kalau kayak gini kita seperti ngaji beneran ya. Di masjid ya harus ada ininya. Jadi
jihadun nafs itu adalah mujahadatul insan li nafsihi. Perjuangan, pertempuran seorang manusia melawan dirinya sendiri. Fi kaffiha anil hawa. Dalam menahan diri terhadap godaan hawa nafsu. Wa hamliha alat ta'ah. Dan mengarahkannya kepada ketaatan. Wa tazkiyatiha bil fadha'il. Dan membersihkannya dengan berbagai hal yang utama. Jadi berarti jihadun nafs itu ada kafinya, ada hamlinya, ada tazkiyahnya. Kafi itu menahan, kemudian haml itu mengarahkan, tazkiyah itu membersihkan. Jadi pertarungan kita, battle-nya itu jenisnya 3. Menahan diri, mengarahkan diri, dan membersihkan diri. Itulah 3 mode pertarungan kita. Baik. Kita lanjutkan ya. Saya tidak tahu ada yang nulis ini. Jangan nanti lama bahasa Arab. Tulisan terjemahannya saja. Saya tidak tahu ini berapa di sini yang kitabahnya bagus, nulis Arabnya bagus ya. Sekarang mulai langka. Kalau baca Al-Quran, pelatihan banyak di mana-mana. Kalau menulis agak jarang. Kalian latihanlah sendiri ya, karena ini ada seninya sendiri menulis Arab. Mungkin yang sekolahnya di madrasah dapat. Karena kalau tidak pengalaman, nulis 2 baris begitu, itu bisa setengah jam. Jadi karena pelan-pelan, itu kadang menceng-menceng gitu ya. Yuk, saya lanjutkan. Jadi definisinya ini ya, nanti kita terus sampai ciri-ciri dan seterusnya. Tujuannya apa? Kenapa sih kita harus mengalahkan diri, memerangi diri kita? Tujuannya 3 ini loh. Al-qalbu yuwajjih, wal aqlu yudabbir, wan nafsu tandobit. Al-qalbu yuwajjihu, wal aqlu yudabbiru, wan nafsu tandobitu. Hati mengarahkan, akal yang mengatur, nafsunya terkendali. Sebenarnya itu akan menarik kalau ditambah 1 lagi di depan, yaitu ruh. Apa yang dilakukan ruh? Ar-ruhu yunawwiru. Roh itu kan pancaran dari cahaya ilahi. Yunawiru, memberi cahaya. Yang cahaya itu ditangkap oleh hati, sehingga hatinya terang. Hati yang terang itulah nanti yang yuwajihu. Jadi ar-ruhu yunawiru, al-qalbu yuwajihu. Rohnya bercahaya, cahaya itu jatuh pada hati sehingga hatinya terang, kemudian hati itu mengarahkan. Sekarang arahnya jelas. Arah jelas itu misalnya ke Surabaya atau ke Jogja, itu arah jelas itu nanti berhubungan dengan orientasi diri. Hidup ini mau kita bawa kemana? Nah, itu diawali dari jernihnya hati. Setelah itu al-aqlu yudabbiru. Akal kita ngatur. Caranya begini loh. Yang kita lakukan ini loh. Dia panglima yang hebat, kata Imam Ghazali.
Maka biarkan dia jadi mudabbir yang memahami, mikir, mencari jalan, merumuskan strategi dan lain sebagainya. Setelah itu dijalankan, hati-hati dengan nafsu. Nafsu dikendalikan biar tidak mengganggu perjalanan. Wan nafsu tandhobitu. Jadi perjuangan jihadun nafas itu titik finalnya di sini. Al-qalbu yuwajjihu wal aqlu yudabbiru wan nafsu tandhobitu. Baik, yang Arab-Arab sudah ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Mungkin ada yang tanya, apa sih yang diperangi kalau tadi katanya perang? Dan itu perang yang paling berat. Nih, kalau di banyak kitab, termasuk Ihya-nya Imam Ghazali, kalau saya rinci setidaknya ada 7 hal yang harus kita perangi. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi dorongan jiwa yang tidak terkontrol. Berarti diperangi biar dia patuh ikut terhadap kontrol kita. Apa sih yang diinginkan nafsu itu? Biasanya adalah nyari enak. Kenikmatan materi, kekuasaan, popularitas, pujian, birahi. Itu biasanya nyari enak. Bukan berarti tidak boleh. Apa tidak boleh Pak kita kenikmatan materi? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Nyari kekuasaan boleh tidak Pak? Boleh. Nyari popularitas boleh saja, silahkan. Tapi harus terkendali. Jangan sampai demi popularitas, Pak kalau saya ngomong biasa-biasa, tidak viral Pak, tidak populer. Saya harus sekali-sekali bohong, sekali-sekali bikin sensasi, sekali-sekali bikin hoax, baru populer. Nah, ini namanya nafsunya tidak terkendali. Ingin jadi pemimpin, ingin berkuasa, oke saja. Tapi ya jalannya yang baik. Jangan menghalalkan segala cara. Ganti aturan lah. Atau, gitu. Ya tidak boleh. Ya. Jadi itu berarti apa? Nafsunya tidak terkendali. Ingin enak boleh, materi boleh. Tapi dengan jalan yang benar. Birahi misalnya, kalian normal sih. Masih sehat. Masih butuh itu. Tapi kan jangan ngawur. Karena kalau kamu ngawur, tidak jadi nikmat. Atau nikmatnya cuma sebentar, masalahnya tidak selesai-selesai. Maka dia perlu ditaklukkan nafsu itu. Yang kedua yang harus kamu taklukkan juga, ego. Kalau bahasa Arabnya ananiyah. Ego itu merasa aku selalu benar, aku itu hebat loh, aku harus selalu menang loh. Ini ego. Kalau bukan aku jadi apa kamu? Ini ego. Gaya hidupku lah yang terbaik, ini ego. Orang lain pikirannya begitu semua. Lihat aku ini, khas. Beda dong dengan yang lain. Ini ego. Yang lain menafsirkannya begitu-begitu. Alah itu pikiran biasa kalau begitu. Saya loh pikirannya luar biasa. Meskipun nanti ketika orang baca, alah ya kayak gitu saja podo wae. Tapi kita merasa hebat. Itu ego. Cirinya orang egonya besar, kalau dikritik menyala. Ya bahasa Indonesia ini kobong kan menyala ya. Terbakar kok menyala. Jadi kalau dikritik kobong marah dia.
Jadi kenapa sih orang dikritik kok marah? Mungkin dia nganggap dirinya harus selalu benar. Dan itu ego. Orang yang merasa dirinya selalu benar itu orang yang tidak berkembang pasti. Kenapa? Ya dia tidak akan belajar lagi, tidak akan memperbaiki diri. Wong dia merasa sudah benar. Dia akan mandek, hidupnya selesai. Ini ego. Hati-hati siapapun dengan jebakan ego. Hidup itu memang agak nyeni. Yo kalian melenyapkan ego sama sekali, ya jangan nanti kamu jadi orang minder, merasa kecil, tidak percaya diri. Tapi terlalu besar egomu, masalah. Jadi makanya kayak seni, kamu harus pinter memainkannya. Yang ketiga, serakah. Manusia itu biasanya tidak ngerti berhenti. Kalau sudah enak, kalau sudah nyaman, kalau sudah kuasa, itu berarti mandeknya susah. Ingin terus, ingin terus. Kalau dalam Al-Quran kan disindir, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kamu ingin terus-terusan nambah sampai mati. Kalau ini tidak direm, jangan dikira enak itu yang kamu lipat gandakan sebanyak mungkin akan tetap enak. Ada banyak enak yang terus jadi bencana. Minum manis itu enak, tapi kalau kamu terus-terusan manis, siap-siap. Mungkin kamu masih muda sudah harus suntik insulin kamu. Ini kamu tidak ngerti ngeremnya. Itu nama lain dari serakah. Kemudian emosi yang merusak itu juga harus diperangi. Marah, benci, iri, dengki, dendam. Jadi wajar saja kadang-kadang mampir di kita kemarahan, kadang-kadang mampir di kita rasa iri, kadang-kadang kecil ada rasa dengki, benci dengan seseorang. Atau kita habis disakiti terus dendam. Itu wajar, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik sehingga tidak sampai kadar merusak. Marah wajar sih kita kadang kalau diusilin orang marah kita. Tapi kan pastikan kita tetap terkendali. Makanya ada, dulu kita pernah ngaji kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi itu bukan kok orang terus tidak pernah marah. Tapi orang kalau marah bisa mengelolanya dengan baik. Kalau takut bisa juga mengelolanya dengan baik. Wajar orang punya rasa takut. Manusiawi, karena hidup ini kan banyak bahaya-bahayanya yang bisa menjebak kita. Sekedar minum kayak gini baru panas terus saya minumnya kan tidak berani surut cepet, pelan-pelan gitu biar tidak kosong. Jadi emosi kita semoga tidak sampai ke level merusak. Terus lagi, ini mungkin banyak yang punya penyakit ini. Kemalasan dan kelalaian. Jadi kalian terlalu sering mengabaikan hidupmu. Mengabaikan dirimu sendiri. Ini perlu diperangi. Setiap kalian itu istimewa, kalian sesuatu. Tapi kalau kalian malas, kalau kalian lalai, yang harusnya kalian sesuatu jadinya bukan apa-apa. Jadi keistimewaanmu tidak muncul. Kalau ditanya orang, jawabnya biasanya pakai sebenarnya. Sebenarnya saya itu rajin kok, Pak. Sebenarnya saya itu pinter kok, Pak. Sebenarnya saya itu tekun kok, Pak. Ada sebenarnya itu biasanya yang faktanya kebalikannya. Kalau ada orang ngomong sebenarnya saya rajin, berarti kenyataannya saya malas.
Sebenarnya saya itu tekun, Pak. Berarti kemarin-kemarin faktanya kamu males. Dan itu yang harus kamu perangi. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz gimana caranya untuk tidak males? Ya jangan males. Wong kamu tahu males itu jelek, ya jangan dilakukan malesnya. Tidak perlu tips apa-apa. Kalau dipakai tips nanti kamu tergantung pada tipsnya. Yang penting jangan males, itu aja sudah. Kamu tahu itu keliru. Jadi ini bagian dari jihadun nafas. Kemudian perlu juga diperangi ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Takut kehilangan harta, takut tidak diakui, takut statusmu berubah, takut kehilangan kenyamanan, dan lain sebagainya. Terus sampai kamu rela mengorbankan nilai, mengorbankan prinsip, melupakan tujuan hidupmu. Nah, itu takut namanya. Ya, contoh ketakutan yang saya sering temui kalau di kampus, di kelas, itu biasanya banyak mahasiswa yang datang pertama, duduknya di belakang. Kenapa begitu? Takut, Pak, nanti kalau sama dosennya ditanya macam-macam. Takut, Pak, nanti kalau saya ngantuk ketahuan. Tapi dengan duduk di belakang, dia mengorbankan lebih paham, lebih dekat dengan dosennya, lebih masuk materinya. Nah, ini berarti apa? Tidak proporsional, eman-eman. Mbok kamu duduk di depan, suaranya dosenmu lebih jelas. Kalau kamu tanya, lebih kelihatan. Nah, ini namanya ketakutan yang tidak proporsional. Maka perangi itu. Kalau kamu serba takut, biasanya orang takut itu mikirnya macam-macam. Mau berangkat ngaji, mikirnya banyak. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau di sana ketemu orang yang tidak saya sukai gimana? Nanti kalau di sana tempat duduknya tidak enak, tidak ada sandarannya gimana? Nanti kalau pikirannya banyak, tinggal berangkat saja, kalau tidak cocok ya balik lagi, kan gitu aja. Tapi kita sering overthinking, muter-muter tidak jelas. Jadi perangi itu. Dan yang terakhir, niat yang tidak ikhlas. Itu juga harus kita perangi. Kita sering melakukan kebaikan demi pujian untuk pamrih tertentu. Akhirnya apa? Ketika pamrihnya tidak ditemui atau pamrihnya sudah ditemui, amalnya terus jadi banyak berkurang. Nah, ini berarti niatnya tidak ikhlas. Ini juga diperangi. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh tentang apa itu ikhlas. Baik, jadi kalau ada yang tanya, Pak, jihadun nafas itu jihad melawan siapa? Melawan diri kita sendiri. Apa yang kita lawan dari diri kita? Kalau hawa nafsumu tidak terkendali, kalau egomu terlalu besar, kalau keserakahanmu tidak bisa direm, kalau emosimu merusak dirimu, kalau malas dan lalaimu menghancurkan dirimu, kalau ketakutan-ketakutanmu menghentikan kebaikanmu, kalau tujuan dan niat hidupmu tidak ikhlas, masih banyak pamrihnya, itulah yang harus kalian perangi dalam dirimu. Ya, berarti setelah ini kamu cek dari 7 hal ini apa yang masih dominan dalam diriku, yang masih sulit saya taklukkan. Itulah bagian peperangan atau pertempuran terberatmu. Dan ini seperti saya bilang tadi, bisa seumur hidup pertempuran ini. Baik, saya lanjutkan ya. Keyword-nya. Keyword itu kata-kata kuncinya.
Di dalam wacana diskursus jihadun nafas, keywordnya 6 hal ini. Ini istilahnya mungkin familiar bagi yang sering ngaji. Yang pertama, mujahadah. Mujahadah itu mengerahkan segala daya, segala tenaga, sungguh-sungguh semaksimal mungkin, itu mujahadah. Maksudnya menaklukkan diri kita itu nggak bisa setengah-setengah. Harus sepenuh hati, pikirannya, hatinya, semua bagian dari diri kita harus dilibatkan. Tidak mungkin tidak. Maka perlu mujahadah. Yang kedua, tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa. Yang membuat kita kalah biasanya masih banyak kotoran di hati kita, di jiwa kita. Perlu dibersihkan. Masih ada irinya, masih ada dengkinya, masih ada dendamnya. Harus dibersihkan. Itu bagian dari tazkiyatun nafas, kotoran jiwa. Kotoran jiwa itu nanti yang membuat hati kita, tadi kan maunya hati itu mengarahkan. Al-qalbu yuwajjih. Kalau hatinya kotor, tidak akan bisa mengarahkan. Karena dia gelap. Disitulah pentingnya tazkiyatun nafas. Yang ketiga, tahdzibun nafas. Kalau sudah bersih, dibiasakan dididik dengan yang baik-baik. Kalau amarahnya sudah tersingkir, sabarnya dimasukkan. Itu tahdzibun nafas. Kalau bencinya sudah disingkirkan, cintanya dimasukkan. Jadi mendidik diri, mendidik jiwa. Itu bagian dari jihadun nafas. Kemudian yang nomor 4, muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Mana yang masih harus dibereskan. Ternyata masih kotor, saya anggap sudah bersih. Nah, itu ketahuan setelah muhasabah. Saya anggap saya itu sudah ikhlas itu. Ternyata tidak. Buktinya kalau sangunya kecil, saya males misalnya. Nah, itu hasil muhasabah. Nah, terus muraqabah. Muraqabah itu rasa bahwa saya selalu dilihat oleh Allah. Itu muraqabah. Jadi kalau sudah sukses, mujahadah sukses, bersih-bersih sukses, mendidik diri, dan secara istiqomah melakukan muhasabah, akan muncul kualitas muraqabah. Kita sadar Allah senantiasa mengawasi kita, jadi kita tidak sembrono. Jadi muraqabah itu kesadaran senantiasa diawasi, ditemani oleh Allah. Dan yang terakhir, keywordnya adalah sabar, sober. Boleh nanti kalau yang ini kalian paham maksudnya, detailnya cari di ngaji filsafat. Dulu pernah ada satu sesi tentang sabar. Baik. Itu tadi pengantar ya teman-teman. Untuk jihadun nafas, detailnya kalian cari di kitab-kitab banyak. Saya ingin masuk ke ranah jihadun nafas yang berbeda malam hari ini. Coba kita akan melihat arena-arena pertempuran dalam diri kita. Nanti kalau ada waktunya, kita lanjutkan ke arena pertempuran di era digital ini yang berhubungan dengan jihadun nafas. Sekarang kita lihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam diri kita, yang mungkin kita tidak sadar. Jadi diri kita itu sebenarnya medan pertempuran yang riuh sekali, ramai sekali.
Coba kita lihat ya, arena pertama saya ambilkan teorinya Freud, psikoanalisis. Pertempuran pertama dalam diri kita terjadi antara id, ego, dan superego. Id itu dorongan, insting, hasrat, nafsu, libido, agresi, ingin enak saja itu id. Kalau superego itu biasanya ideal, moral, agama, norma-norma, hidup sosial, itu superego. Jadi yang satu sangat idealistik, yang satu itu hasrat nafsu, ingin senang, pleasure. Yang tengah ada ego. Ego itu penengahnya, dia realistis. Melihat kenyataan sesuai adanya. Kalau ego ini dikuasai oleh id saja, kalian akan hidup mungkin seperti binatang, kasarnya begitu. Hanya mengikuti dorongan-dorongan jiwamu saja. Jadi manusia itu kan kalau dibiarkan tanpa aturan, tanpa ideal, itu kan mesti cenderung nyari enaknya sendiri. Kalian tahu mungkin secara teori sholat itu menenangkan, luar biasa perintahnya Allah, itu dari superego. Bayangkan kalau itu dihapus, terserah kamu lah, mau sholat boleh, mau tidak sholat juga boleh. Tetap saya yakin kamu akan milih tidak sholat. Nah, jadi manusia kalau dibiarkan dikuasai id, egonya kalah oleh id, dia mungkin mirip-mirip binatang. Tapi tentu saja kalau manusia terlalu dikuasai superegonya, hidupnya jadi tidak realistis. Terlalu ideal. Nah, ini pertarungan dalam diri kita. Contohnya sederhana ya, itu saya contohkan. Kalau kita dihina orang, itu mesti, bales dong. Bales juga menyakiti dia. Lah kok enak kita disakiti? Saya harus menyakiti dia juga. Dan hasrat dalam diri kita begitu. Nanti superego baru teriak, orang baik tidak boleh marah dong. Kita itu harus sabar. Itu superego. Tapi terus ego kita yang marah sih. Ya memang saya tahu rasanya pahit ini, marah ini saya. Tapi kan juga bukan berarti saya ngeresponnya ngawur saja. Nah, ini ego mulai mengendalikan. Jadi dalam diri kita itu selalu secara konstan terjadi pertarungan antar tiga aspek ini. Ini teorinya Freud. Ketika kita depresi, stres, itu biasanya karena ego kita kelelahan. Ego kita capek mengendalikan dorongan dari id, memenuhi tuntutannya superego dan menghadapi realitas dunia yang dinamis berubah-ubah. Terus kita jadi stres, konflik batin, cemas, emosi naik turun. Akhirnya kita burn out, kelelahan. Kenapa begitu? Ego kita capek, id-nya cerewet, super egonya tidak mau kalah, hidup ini naik turun tantangannya. Capek hidupmu, burn out. Jadi pertarunganmu adalah pertarungan memenangkan ego, biar hidup seimbang. Baik. Meskipun nanti di Freud ada arah bahwa manusia itu sebenarnya secara tidak sadar diam-diam
Yang mengendalikan itu id-nya. Berarti egonya kalah. Itu yang kadang orang kemudian pura-pura baik padahal ada motif tersembunyi. Itu sebenarnya id-nya yang menang. Oke ya, jadi ini medan perang pertama dalam diri kita. Antara id, ego, dan superego. Kita lihat medan perang kedua. Pertempuran antara kebiasaan dan pengendalian. Ini kita ambil dari teorinya Skinner dan Pavlov ya. Ini teman-teman psikologi akrab dengan nama-nama ini. Alirannya namanya behaviorisme. Apa sih pertarungan yang terjadi dalam cara pandang behavioris ini? Jadi hidup kita itu biasanya, kata behaviorisme bertindak bukan karena kita sadar, tapi karena kita biasanya begitu. Kita hanya mengulang saja, seperti behavior sebelumnya. Kenapa kalian ngaji malam hari ini? Mungkin sebagian besar jawabannya, ya karena selama ini saya ngaji, Pak. Kuliah juga begitu, dan lain sebagainya. Nah, pola umum dalam hidup kita itu biasanya ada stimulus, ada respon, ada reward atau punishment. Jadi ini menjelaskannya panjang, saya kasih contoh saja ya. Misalnya, buka medsos. Kita buka medsos itu ada stimulus. Stimulus itu pemicunya, pendorongnya. Misalnya, kita buka medsos WA karena ada notifikasi. Saya tidak tahu notifikasimu pakai lagu apa. Ada notifikasi kan terus kamu buka, kamu respon. Responmu apa? Buka HP, buka WA. Dari situ kamu merasa senang, merasa gembira, merasa diperhatikan. Otakmu lalu belajar, kalau ada bunyi, ayo buka HP, karena dari situ kegembiraan muncul. Lama-lama sudah, otakmu terbiasa sudah. Kalau ingin senang, ingin enak, ya buka HP. Jadi, hidup kita terus polanya otomatis. Yang kamu lakukan sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kan biasanya ya hanya itu terus. Karena yang kamu anggap enak itu ya itu. Ya, ada yang bangun tidur langsung ke kamar mandi, ada yang ngulet-ngulet dulu 1/4 jam baru bangun, ada yang macam-macam gayanya. Sesuai kebiasaannya. Nah, pertarungan dalam diri kita apa? Pertarungan dalam diri kita adalah merebut kembali diri kita dari pola yang otomatis tadi. Jadi stimulusnya kita kontrol, behaviornya kita ubah, dan rewardnya apa kita delay. Nanti dulu. Ya sederhananya, kalau lapar ya makan, setelah makan kan kenyang. Itu stimulus, respon, reward. Tapi sekarang lapar sih, tapi nanti dululah makannya. Nah, itu ngontrol namanya. Terus bisa saja replacement behavior. Karena sekarang puasa, sebenarnya lapar sih, tapi tidak usah makan lah. Ngapain dulu ngaji atau apa misalnya. Dan delayed gratification. Senangnya nanti dulu, makannya nanti maghrib saja. Nah, ini pertarungan. Dari dikendalikan oleh pola hidup yang otomatis, kita ingin merebut dari kebiasaan menjadi pengendalian. Dari tidak sadar menjadi kita sadari. Nah, ini saya tidak tahu berapa puluh persen kalian kebiasaanmu sehari-hari hidup yang kamu sadari beneran. Dan berapa persen yang itu otomatis saja.
Biasanya yang sering saya kasih ilustrasi ya, orang yang hidupnya otomatis saja itu sering kaget. Kagetnya apa? Loh, sudah Rebo lagi. Perasaan baru kemarin ngajinya. Itu kan kamu kan tidak sadar, oh hidupmu yo autopilot. Jadi jalan seperti itu, terus sehingga kamu tiba-tiba saja, ya Allah, tidak sadar sudah semester 8. Teman-teman sudah lulus, saya belum apa-apa. Jadi karena mungkin kemarin kamu otomatis gitu terus cara hidupmu. Tidak kamu kendalikan sendiri, kamu jalankan autopilot. Maka pertarungan dalam dirimu yang ini agak berat sebenarnya apa? Melawan kebiasaanmu menjadi kesadaran dan pengendalian. Itu pun kalau sudah ganti behavior baru, ya kamu harus siap lagi menyadari, mengendalikan lagi. Karena hidup ini sedinamis itu. Ya, pertarungan kedua. Ternyata memang berat-berat pertarungan dalam dirimu itu. Kita lanjutkan. Ada teori yang lain. Kalau ini teorinya namanya cognitive psychology. Kalau tadi yang otomatis perilakunya, ini ada lagi yang otomatis pikirannya. Ada pikiran yang otomatis yang harus kita lawan dengan kesadaran yang reflektif. Jadi ini penjelasannya begini. Kita itu biasa. Hidup ini kan tergantung makna yang kita berikan. Dan makna itu biasanya sudah kita rekam secara otomatis. Jadi kita itu senantiasa menafsir. Dan tafsir kita itu biasanya kita patenkan, kita bekukan. Ya termasuk kalau begini salah, kalau begitu baru benar. Seperti ini salah, seperti itu baru benar. Itu otak kita sudah kita patenkan sendiri dengan itu. Kita membentuknya begitu. Maka melihat apa saja mengikuti pikiran tafsir kita tadi. Ada kejadian apa, otak kita langsung memaknai secara otomatis tadi. Terus muncul emosi, terus muncul perilaku. Contohnya ya, saya kasih contoh saja. Misalnya kita sudah WA sejak jam 8 pagi. Ini sampai jam 8 malam dia tidak bales-bales. Tafsir, kita mesti nafsir kan itu. Oh jangan-jangan dia tidak suka sama saya. Saya tidak dianggap penting ini. Saya tidak diabaikan ini. Saya tidak dipedulikan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini itu kan tergantung apa? Namanya habit of mind. Kebiasaan berpikir kita. Karena kita terbiasa berpikir negatif, tafsir kita selalu negatif. Dan jangan lupa, setelah nafsir kan biasanya mengimbas ke perilaku. Dari pikiran, emosi terpengaruh, perilaku juga kena imbasnya. Karena kita tadi nafsir, jangan-jangan dia sudah tidak suka sama saya. Jangan-jangan saya tidak dianggap penting. Jangan-jangan saya sudah diabaikan. Kita terus secara emosi jadi sedih, jadi marah, jadi cemas. Akhirnya perilaku kita apa? Menjauh. Kita overthinking. Besok ketemu dia nyapa, kita cuek. Kita jadi dingin. Kenapa begitu? Karena kita sudah lebih dulu menafsirkan jelek. Padahal mungkin faktanya siapa tahu HP-nya dibegal orang. Siapa tahu. Ya kita kan tidak tahu ceritanya. Siapa tahu kuotanya habis. Dia belum sempat beli karena sibuk. Siapa bisa macam-macam alternatifnya. Cuma kita ini sudah terlanjur disetir oleh habit of mind. Jadi habit of mind itu kebiasaan pikiran kita yang biasanya juga membentuk jadi kebiasaan perilaku kita. Contoh sederhana habit of mind itu misalnya gini loh. Teman-teman yang biasanya
Sholat tidak pernah putus sekalipun, tidak ada kok bolongnya satu pun. Itu begitu sekali sholatnya bolong akan gelisah luar biasa. Akan salah tingkah. Itu habit of mind. Nah, ya tentu saja habit of mind ini kehilangan kedalamannya. Ya kayak tadi loh, WA tadi kamu memaknainya macam-macam, padahal faktanya mungkin tidak begitu. Maka pertarungan dalam diri kita itu adalah kesadaran reflektif melawan pikiran yang otomatis. Jadi kalau dalam diri kita muncul suara-suara emosional, reaktif, terus kita melawannya dengan pertanyaan, benar enggak sih begitu? Apa sih buktinya? Jangan-jangan enggak begitu. Nah, itu pertanyaannya kan juga dalam diri kita juga. Tadi kita menafsir, jangan-jangan saya sudah enggak dianggap penting lagi oleh teman saya. Tapi apa benar begitu sih? Nah, itu kan pertanyaan kita juga. Pertanyaan kita tadi itu namanya pertanyaan reflektif. Buktinya apa sih teman saya kok sudah benci saya? Kenapa sih kira-kira kita mulai melacak, menanyakan, mencari? Itu yang saya sebut pertempuran juga dalam diri kita. Setiap informasi masuk akan kita tanggapi sesuai habit pemikiran kita, kebiasaan berpikir kita. Ini kalau kita biarkan saja, ya hidup kita akan autopilot seperti tadi, jalan tanpa kedalaman. Kalau ingin kedalaman, kita melawannya dengan kesadaran reflektif. Jadi kita berefleksi, kita berpikir mendalam. Masa begitu sih? Apa pikiran saya ini satu-satunya? Apa tidak mungkin ada tafsir yang lain? Apa saya mesti benar? Dan lain sebagainya. Ini situasi seperti ini nanti bisa dicari melalui cognitive psychology. Aaron Beck sama Albert Ellis. Oke ya, itu pertarungannya juga berat. Ada kalimat yang menurut saya menarik. Jangan langsung percaya pada semua isi pikiranmu sendiri, karena tidak semua pikiran adalah fakta, tidak semua emosi adalah kebenaran, dan tidak semua bisikan ego harus dituruti. Apa sih maksudnya tidak semua pikiran adalah fakta? Ya, pikiran kita itu kan hanya tanggapan atas fakta. Yang bisa salah, bisa benar. Pikiran saya tentang HP ini itu tidak sama persis dengan kenyataan HP ini apa adanya. Pikiran saya tentang HP ini adalah HP menurut saya. HP menurut teman-teman mungkin beda. Oleh karena itu, dia tidak pasti benar. Jangan langsung percaya dengan pikiran kita. Karena betapapun pikiran kita itu statusnya opini, pandangan kita. Yang bisa salah, meskipun juga bisa benar. Kemudian tidak semua emosi itu kebenaran. Kenapa? Karena emosi itu hanya reaksi terhadap kebenaran. Dan reaksi itu bisa pas, bisa tidak. Jadi kadang-kadang hal yang baik, reaksi kita negatif, jelek, karena kita punya kepentingan, karena kita punya keinginan, karena kita punya bayangan-bayangan kita sendiri. Teman kita menikah, itu kan harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya temanku ketemu jodohnya juga. Tapi begitu kamu melihat dirimu yang sampai sekian usianya masih jomblo,
Akhirnya kan kamu terus tidak bisa gembira dengan kebahagiaannya temanmu. Jadi emosimu itu namanya. Jadi tidak semua emosi itu kebenaran. Dia hanya reaksimu, tanggapanmu terhadap kebenaran. Kemudian tidak semua bisikan ego harus diikuti. Kadang-kadang kita itu menganggap, Pak itu suara hati saya loh Pak. Ini kan. Padahal yo kadang-kadang yang bisiki kamu yo nafsumu, bukan suara hatimu. Jadi mungkin juga hasratmu yang bisiki kamu, ambisimu, keinginanmu untuk enak saja, senang saja. Jadi tidak semua bisikan dari dalam dirimu itu harus diikuti. Tiga-tiganya ini kuncinya apa? Ayo berpikir lebih dalam. Ayo berefleksi, hidupmu jangan autopilot saja. Oke ya, kita lanjutkan. Sudah dapat berapa arena pertempuran tadi. Arena pertempuran selanjutnya. Ini ada teori yang menarik. Teori namanya self-determination theory. Edward Deci dan Richard Ryan. Jadi dalam diri kita ada pertempuran antara pengaruh dari luar dan dorongan dari dalam. Ya, antara controlled motivation dengan autonomous motivation. Motivasi yang menggerakkan dari luar atau motivasi yang muncul dari dalam itu bertarung. Kalau tekanan dari luar, motivasi dari luar itu berarti ya kita hidup ini biasanya digerakkan oleh luar diri. Takut, hukuman, gengsi, validasi, itu kita disetir oleh luar diri kita. Biasanya suara dari dalam diri itu nanti orang-orang marah ini saya melakukan ini. Saya lakukan ini biar dipuji. Biar orang tahu kalau saya soleh. Biar orang ngerti kalau saya pinter. Itu motivasi eksternal namanya. Biasanya controlled motivation berarti kita dikontrol oleh hal-hal di luar diri kita. Itu membuat kita mudah lelah. Membuat kita burn out, hilang makna. Kenapa? Karena nuruti orang itu capek. Itulah. Kita bohong diviralkan. Kita jujur dianggap pencitraan. Susah. Akhirnya kita ikut saja apa kata orang, ya kita akan kelelahan sendiri. Oke. Beda dengan dorongan dari dalam. Autonomous motivation. Tindakan ini dari nilai kita sendiri, kesadaran kita sendiri, pilihan batin kita sendiri, makna dari kita sendiri. Ini lebih tahan lama. Saya seorang Muslim, saya meyakini ini, jadi saya melakukan ini. Nah, ini lebih mantap. Bukan karena nyari validasi dari luar, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena takut komentarnya orang. Kita mandiri. Nah, dalam diri kita ini pertarungan terus antara dua aspek ini. Jadi pertarungan antara tekanan dari luar dan dorongan dari dalam. Kalau tekanan dari luar yang menang, kita akan mudah lelah, mudah hilang makna, mudah burn out. Kita mengejar validasi orang, kita mengejar pujian orang, kita mengejar komentarnya orang. Tapi kalau yang menang yang kedua, kita lebih mandiri. Mungkin saja pilihannya sama.
Yang membedakan apa? Prosedur awalnya, prosesnya. Jadi ini coba dicek ya. Teman-teman jadi orang baik itu karena apa? Misalnya kalau hanya karena ya saya kan masyarakat saya memang baik Pak. Kalau saya tidak begitu nanti saya dikucilkan Pak. Saya kalau motifmu motif luar dirimu. Biasanya tidak tahan lama. Kalau alasanmu karena masyarakatmu, biasanya kalau kamu keluar dari masyarakatmu kumat. Kayak misalnya santri di pondoknya, misalnya dia banyak sekali aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia mengandalkan tekanan dari luar. Karena di sini Pak, kalau salah digundul Pak. Di sini Pak, kalau salah dihukum ini, dihukum itu. Kamu tidak berani tertib hidupmu jadi orang baik. Tapi karena sebelumnya kamu hanya mengandalkan aturan, tekanan dari luar, begitu kamu bebas, misalnya sudah boyong keluar pondok, biasanya kamu lebih tidak terkendali. Kenapa? Kamu tidak terlatih otonom. Jadi ini mungkin banyak teman-teman santri, ya saya tahu mungkin kalian ada banyak aturan, tapi buatlah aturan dari luar itu untuk mendidik dirimu yang dalam sampai di titik kalian otonom. Bisa memutuskan dirimu sendiri, yang baik mana, yang jelek mana. Ya, jadi manusia itu kan secara moral kan ada yang menyebut level paling rendah itu anomi, di atasnya ada heteronomi, di atasnya ada sosionomi, yang paling tinggi otonomi. Anomi itu tidak peduli aturan. Jadi terserah, oh, ada aturan, ada norma, ada moral. Saya suka-suka saya. Ini namanya anomi. Nanti ada heteronomi. Kalau level heteronom itu biasanya ya jadi orang baik sesuai dengan yang dia ikuti. Sesuai dengan yang dia idolakan. Misalnya anak-anak mengikuti orang tuanya. Ini namanya heteronom. Naik satu level nanti ada sosionomi. Sosionomi itu mengikuti masyarakatnya. Jadi Pak, masyarakat saya ini kan alirannya itu, makanya saya melakukan ini. Saya kan Indonesia Pak, ada aturan undang-undang begini, maka saya melakukan ini. Ini namanya sosionomi. Tapi yang paling tinggi adalah otonomi. Orang kalau sudah otonom, tidak peduli idolanya siapa atau masyarakatnya seperti apa, dia akan tahu mana yang baik benar, dia putuskan sendiri dan dia jalankan. Ini orang otonom. Bahkan jika masyarakatnya, kok malah masyarakat ngajak yang jelek, saya tidak mau. Menurut saya yang baik ini orang otonom. Kok guru saya, idola saya ngajak begitu, saya tidak. Karena menurut saya yang benar, yang baik ya ini. Ini namanya otonom. Jadi itu dalam diri kita bertempur. Dorongan dari luar dan suara dari dalam. Saya lanjutkan ya. Teori ini juga menyebut ada 3 unsur batin psikologis dalam diri kita yang berhubungan dengan dorongan dari luar dan dorongan dari dalam tadi. Yang pertama berhubungan dengan pilihan, yang tadi disebut otonomi. Pertempurannya apa? Pertempurannya antara hidup yang reaktif dan hidup yang sadar. Hidup reaktif itu ya hidupmu itu karena mereaksi yang di luar dirimu. Teman-teman sedang apa, ya saya ikut ke sana, itu mereaksi. Sekarang saya rajin ke masjid karena baru KKN. Orang-orang di sini, ya kan mungkin ada yang KKN ya hari ini. Jadi terus kamu jadi padahal selama ini di kos tidak pernah ke masjid. Kenapa? Tidak enak sama orang-orang dosa, masa orang desa, masa anak KKN kok
ke masjid. Jadi ibadahnya malu karena orang lain. Nah, ini reaktif namanya. Nah, hidup reaktif itu ada pertarungan dengan hidup sadar. Nanti ada lagi pertempuran dalam aspek kompetensi. Kompetens. Kalau otonom, orang otonom itu saya mampu milih. Kalau kompeten itu orang yang punya kesadaran saya bisa tumbuh. Pertempurannya antara diri yang menyerah dan diri yang berkembang. Ini kayak dulu waktu kita membahas antara growth mindset dan fixed mindset. Kalau kalian lebih sering bilang begini, yo saya seperti ini apa adanya. Kalau kamu mau terimalah, kalau enggak ya sudah. Ini gaya fixed mindset. Diri yang sudah menyerah. Padahal kan bisa saja saya sekarang seperti ini. Tapi ya saya akan berusaha agar jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Semoga kamu lebih bisa menerima nantinya. Ini growth mindset. Tapi kalau orang fixed mindset, ya dia menyerah dengan dirinya. Sudahlah, saya memang tidak mampu, saya memang tidak bisa. Terserah kamulah mau apa enggak. Saya memang orangnya pemarah gini, mau apa. Padahal kalau mau jadi sabar kan bisa. Tapi kalian lebih milih dirimu yang sekarang meskipun itu tidak ideal. Ini sebenarnya ada pertarungan tadi ya, antara menyerah dan berkembang. Jadi kalau orang yang mindsetnya menyerah, ya dia sudahlah saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau orang yang mindsetnya berkembang, saya akan belajar terus. Saya masih bisa kok, saya masih mampu. Kemudian yang ketiga, unsur dari psikisnya manusia yaitu unsur hubungan, relatedness. Saya merasa terhubung. Ada hubungan yang negatif karena hanya mencari validasi, ada hubungan yang positif karena mencari koneksi untuk tumbuh. Hubungan yang mencari validasi hanya mengejar likes, pujian, pengakuan sosial. Sementara hubungan yang jenisnya koneksi itu hubungan yang tulus, bermakna, saling mendukung, saling menguatkan untuk tumbuh jadi lebih baik. Nah, dalam aspek hubungan juga terjadi pertarungan antara mencari validasi atau mencari koneksi yang sejati. Oke ya teman-teman, ini pertarungannya. Semoga tidak kelelahan sejak tadi kita bertarung terus dalam diri kita. Masih ada lagi, masih. Ini yang sering dijelaskan orang. Pertarungan di otak kita. Pertarungan antara prefrontal cortex melawan amigdala. Jadi itu ada gambarnya ya. Pura-pura paham saja. Ya. Jadi kan otak kita itu ada bagian prefrontal, bagian depan, luar. Nanti ada di sistem limbik itu yang agak dalam, ada amigdala, juga ada hipokampus. Gambarnya seperti itu. Saya jelaskan fungsinya saja, kalau lihat gambarnya kalian bingung. Jadi amigdala itu kecil, ada di dalam, di sistem limbik. Ini semacam alarm emosi. Dia tugasnya apa? Mendeteksi kalau ada ancaman, bahaya, ketakutan, marah, cemas, emosi kuat lainnya, itu biasanya di amigdala. Jadi dia kerjanya cepat, spontan. Saya bayangkan ya, misalnya tiba-tiba ada teman yang dari sana tiba-tiba berdiri terus lari ke sana kayak orang panik. Kalian semua akan tiba-tiba alarmnya amigdala akan bunyi. Waspada sudah semua, ini ada apa ini, ada apa ini. Itu amigdala.
bahaya. Biasanya dia meminta bereaksi segera. Mungkin kalian tiba-tiba juga ikut berdiri, terus waspada. Itu amigdala. Lihat anjing tiba-tiba menggonggong, itu amigdala nyuruh kamu lari, lari, bahaya ini. Itu amigdala. Nah, ada lagi hipokampus. Kalau hipokampus itu isinya arsip memori konteks. Jadi dia bisa menampilkan pengalaman masa lalu terus menghubungkan dengan situasi sekarang untuk bantu otak. Tadi tiba-tiba ada teman berdiri terus lari ke sana. Tapi karena kamu sudah pengalaman, hipokampus bilang, ndak usah kaget, itu kemarin cuma prank. Kamu santai sudah. Dari mana? Hipokampus yang ngasih informasi. Nah, kalau prefrontal cortex itu biasanya dia ini bagiannya para filosof. Dia mikir, mengendalikan, mengarahkan, berpikir rasional, akibatnya apa, yang ngerem, kayak tadi di ego tadi. Jadi, bahaya nih, ayo kita lari cepat, amigdala. Hipokampus bilang, alah nggak usah kaget, itu kayak dulu. Nah, PFC-nya, prefrontal cortex-nya dia akan tenang, pikir dulu baik-baik, lihat situasinya, tanyakan dulu pasnya. Itu prefrontal cortex. Lu dalam diri kita, ini pertarungan di otak kita. Nanti ada istilah amigdala hijack. Ini yang punya istilah Daniel Goleman yang dulu membahas emosional intelijen. Apa yang dimaksud amigdala hijack? Itu ketika emosi mengambil alih pikiran. Jadi pikiran belum sempat mikir, emosinya sudah menguasai. Jadi belum jelas duduk persoalannya sudah marah, sudah takut, sudah panik, sudah defense, sudah nyerang. Itu namanya amigdala hijack. Kalau sudah, ya hijack itu berarti pembajakan. Amigdala sedang membajak otakmu. Akhirnya apa? Prefrontal cortex-nya jadi lemah. Orang terus bertindak impulsif sebelum berpikir jernih. Jadi contohnya, kalau dihina langsung membentak, kalau panik langsung menyingkir, kalau cemburu langsung ngamuk, tantrum, kalau tersinggung kemudian ngomong tidak jelas terus menyesal sendiri. Ini amigdala hijack. Maafkan aku ya, tadi aku marah, ngomongnya ngelantur. Itu berarti kamu, otakmu dibajak oleh amigdala. Jadi alarm emosi membajak ruang kendali akalmu, membajak prefrontal cortex. Nah, maka itu pertarungan. Semoga PVC-mu bisa menang, PFC-mu bisa menang. Ya kalau yang tidak sehat di situ saya gambarkan ya, rute tidak sehat dengan rute yang sehat. Kalau rute tidak sehat itu ada pemicu, terus amigdalamu aktif sehingga emosimu meledak. PFC-nya tidak dapat ruang untuk berpikir. Akhirnya muncul tindakan impulsif. Ngamuk-ngamuk, tantrum, jungkir balik, dan lain sebagainya. Kalau ingin sehat, ada pemicu. Mundur dulu sebentar, ambil jeda. Kenapa mundur sebentar? Memberi waktu PFC agar bekerja. Iya sih memang ada marahnya, ada tersinggungnya, ada curiganya, tidak apa-apa, tapi mundur dulu. Jangan biarkan amigdala membajakmu. Nah, PFC-nya sekarang kerja, membaca dengan jernih, emosinya diolah, pada akhirnya merespon. Responnya sudah terukur. Jadi ini pertempuran dalam diri kita. PFC melawan amigdala.
Nggak tahu itu hubungannya dengan sepak bola apa-apa gitu. Yang nggak paham itu ya. Baik, jadi sejak otakmu, hatimu, psikismu, jiwamu ada banyak sekali pertempuran. Jadi tadi kan jihadun nafas tadi loh. Entah kamu sadari atau tidak, maka penting kita sadari agar kita menang melawan diri kita sendiri. Baik, saya tambahi medan perang lagi ya. Hari ini medan perangmu 100% lebih banyak dengan era digital. Lebih capek. Coba kita lihat pertempuran era digital. Jihadun nafasnya berbeda. Yang pertama, terjadi pertarungan antara dirimu dan keinginanmu untuk instan. Jadi antara diri dan nafsu yang instan. Jadi kan platform digital itu dirancang untuk menarik perhatian, memicu dopamin kita sehingga kita ketagihan, terus ingin kembali terus. Akhirnya apa? Jiwa kita diuji. Terus tidak sadar kita nyekrol. Tidak sadar, sudah 1 jam ternyata saya cuma, nah itu bisa. Kecanduan TikTok, Reels, FOMO. Kemudian ketagihan likes dan validasi. Temennya ngasih jempol saja senengnya luar biasa ya. Padahal temennya ya iseng saja sih. Kadang ya basa-basi saja. Kamu pamer fotomu jalan-jalan, terus temenmu bilang, pingin ya kayak gitu. Padahal temenmu ala kayak gitu aja. Tapi kamu sudah terlena. Kamu pingin di likes terus, divalidasi terus. Belum lagi banyak contoh ketagihan, pornografi, game online, judi online, belanja yang impulsif. Notifikasinya bolak-balik, kalau tidak Shopee ya Tokopedia. Ya kan? Itu kan pertarunganmu hari ini. Jadi kamu bikin arena medan perangmu sendiri. Yang harus kamu kendalikan, dan itu tidak gampang. Sekedar naruh HP barang 1 jam saja kan kamu tidak betah. Listrik mati, wah sinyalnya ikut mati, sudah kiamat dunia bagimu. Sudah ketergantungan. Maka penting jihadun nafas, berperang melawan dirimu, kendalikan dirimu. Gadgetmu penting, tapi juga jangan setergantung itu. Bikin rumus delayed gratification. Delayed gratification itu kenikmatan-kenikmatan yang layak kamu tunda dulu sih, di-delay dulu deh. Iya sih asik buka YouTube terus, tapi ini kalau saya buka YouTube terus kapan skripsiku selesai? Kapan tesisku beres? Jadi enaknya YouTube nanti dulu. Itu delayed gratification. Lah kalau aku di kamar terus kayak gini, buka TikTok, buka Reel, kapan ketemu jodohnya? Kok ya berdoa, tiap hari berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Lah kamu tidak keluar-keluar dari kamar, dari rumah, gimana bisa ketemu? Nanti nyari online, terus kaget, kok beda sama fotonya? Iya, maka itu pertarunganmu. Medan perang pertama era digital adalah dirimu melawan nafsu ketagihanmu dan nafsu instanmu.
Medan perang kedua di era digital adalah melawan dirimu yang sering tergoda oleh distraksi-distraksi. Hari ini tantangan terberat kita adalah lenyapnya kemampuan fokus. Siapa di sini yang sejak ada ChatGPT rasanya kamu menulis sedikit saja berat? Kenapa begitu? Kamu sudah dimanjakan oleh ChatGPT. Belakangan saya sering melihat postingan-postingan itu pakai ChatGPT, pakai AI. Dulu lebih genuine. Sebelum ada AI itu orang ngomong apa, orang bicara apa itu rasanya dari hati. Bisa kedetek, bisa terasa. Kadang meskipun kadang kalimatnya salah, kadang ruwet, kadang ngaco, itu bisa. Tapi sekarang begitu difasilitasi oleh AI kemampuan menulismu susutnya banyak. Kamu susah fokus. Begitu madep laptop pingin nulis, ini mulanya gimana? Terus baru dibuka ChatGPT-nya. Gimana sih? Kamu tinggal mindah akhirnya. Gayanya awalnya malu-malu. Poin-poin apa yang penting? Beritu, tuliskan sekalian lah gitu. Iya. Ini banyak yang ketawa ngaku berarti ya. Oke, jadi defisitnya tetap ada dirimu. Mesinnya sih tambah pinter. Apalagi kamu nginput data tiap hari ke dia. Kalian yang susutnya banyak, bahkan sekedar untuk fokus saja sulit. Belum lagi kalau fokus itu diterjemahkan khusyuk. Wah, lebih sulit lagi. Membaca panjang kamu tidak betah. Rasanya kok membosankan, buku itu baca panjang. Intinya sajalah gitu. Maka konten-konten panjang itu kan terus kamu potong-potong. Kenapa? Kita kesulitan fokus. Kan banyak, bahkan acara-acara komedi pun dipotong-potong. Dan kamu lebih suka nonton potongannya. Versi panjangnya bagi kamu tidak menarik. Korban kelihatan ngaji filsafat. Potongan-potongannya kan banyak, macam-macam. Ada yang 1 menitan, ada yang 5 menitan, ada yang 30 menitan. Itu yang posting berarti cerdas. Ngerti kalau audiennya hari ini itu males berpanjang-panjang. Efeknya apa? Nanti berpikir mendalam juga tidak siap. Menikmati keheningan juga tidak bisa. Padahal tafakkur itu, spiritualitas itu kan perlu keheningan, perlu kedalaman, dan itu kalian tidak akan betah. Saya pingin nanti setelah tahajud saya mau tafakkur. Baru diam sebentar, tangannya ngambil HP. Sambil nunggu subuh rencananya tafakkur, akhirnya buka TikTok. Itu yang terjadi hari ini. Jadi makanya ada yang bilang generasi hari ini itu spend attention itu kemampuan fokusnya, kemampuan perhatiannya itu maksimal. Maksimal itu berarti paling top katanya ini 20 menit. Jadi 20 menit itu berarti kalau kalian ada orang ceramah, menit ke-21 pikiranmu melayang sudah. Jadi sekarang yang laku cuma kultum, cuma 7 menit. Itu pun kalau menarik. Kalau tidak tetap kalah. Jadi 20 itu maksimal. Mungkin kalau ada di sini ustadz atau guru atau apa perhatikan kalau kalian ngajar dan kalian ngomong sendiri ceramah,
perhatikan waktunya. Kalau sudah 20 menit, improve lah apa gitu biar perhatian murid-murid, siswa, mahasiswanya kembali. Kalau tidak, mereka akan pergi pikirannya kemana-mana. Meskipun fisiknya mungkin di situ. Jadi, ini vitalitasmu harus dikembalikan lagi. Kalian tetap harus bisa dalam, tidak dangkal. Nah, jihadun nafasnya apa saja? Melawan distraksi. Kalau saya coba deh kalian bikin aturan sendiri untuk dirimu. Bikinlah sendiri, patuhi sendiri. Misalnya screen time. Kalau saya, screen time saya jam sekian sampai sekian. Di luar itu saya tidak akan buka HP kecuali cuma ngecek WA atau kalau ada telepon. Dah. Kalau buka Instagram, nyekrol TikToknya nanti saja. Kasih saja notifikasi untuk yang kamu membolehkan dirimu buka anytime seperti untuk komunikasi atau untuk apa silahkan. Tapi di luar itu kamu bikin screen time sendiri. 1 jam sebelum tidur Pak saya misalnya. Kemudian kurangi nyekrol dengan nawa itu iseng. Ya, jadi kadang itu mungkin akan lebih enak kalau ketika kamu ingin buka medsosmu, pastikan kamu ingin cari apa, ingin tentang apa, ingin apa. Jadi termasuk yang marketplace belanja-belanja ya, karena biasanya iseng nyekrol itu bisa menipiskan dompetmu. Meskipun kadang-kadang kamu kan padahal bolak-balik ketipu kan, gambarnya kayak gimana, yang datang kayak gimana, itu sering begitu. Tapi kamu atur. Bila perlu apa, matikan notifikasi. Saya ngalami sendiri, jadi di HP saya itu bukan yang WA ya, notifikasi untuk pesan, perpesanan kan ada itu. Itu saya matikan sejak lama. Jadi ada banyak sekali pesan, tahunan itu numpuk di situ. Mungkin informasi pulsa lah apalah itu tidak pernah saya baca. Jadi kemarin hampir setahun baru saya cek, ternyata tidak ada yang penting satupun. Yang perpesanan ya, bukan yang WA. Jadi kadang-kadang kita itu begitu, seolah-olah kita itu orang penting, isinya pesan itu luar biasa, padahal tidak. Boleh kok dimatikan notifikasinya. Jadi notifikasi apapun matikan saja. Kalau memang perlu, buka aplikasinya langsung. Kemudian coba deh untuk hal-hal penting, kuatkan fokusmu, meskipun berat. Membaca, kalian harus latihan bisa membaca panjang. Ibadah, latihan bisa ibadah khusyuk. Karena ini eksistensial, penting untuk membangun diri dan jati dirimu. Kemudian tentu saja penting juga kalian sediakan waktu tanpa gadget. Ini kebalikannya ya. Jadi yang terakhir ini kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama kan membatasi screen time. Ini bagi orang-orang yang hidupnya tidak bisa lepas dari HP, batasi. Nah kalau yang terakhir justru cari waktu yang khusus yang kamu tidak pegang gadget. Dengan keasikan apapun yang kamu bisa. Mungkin memelihara apa, mungkin menanam apa, mungkin memasak, mungkin silakan saja. Tambah skill sebanyak-banyaknya, tidak hanya skill nyekrol. Ya, kalau nyekrol kan kamu cuma modal jempol saja. Tambah kemampuan macam-macam. Biar apa? Kamu merasa semakin bangga dengan dirimu. Pride-mu muncul karena kamu bisa ini, bisa itu nambah. Itu medan perang. Diri melawan distraksi. Saya lanjutkan. Medan perang digital yang ketiga.
Ini juga perlu diperhatikan khusus. Dirimu melawan akun media sosialmu. Hampir semua penyakit hati bisa masuk ke sini. Media sosialmu itu bisa jadi jembatannya riak. Nah, itu saya kasih istilah riak digital. Ya. Itu riak digital itu ya kamu yang sok pamer, sekedar makan siang tempe sama kerupuk saja dipoto terus dipamerkan. Menu siang hari ini gitu. Oke. Nongkrong di angkringan terus difoto, kasih caption dinner malam hari ini. Itu jenis-jenis riak digital. Nanti kalau ditegur alasannya, ini kan tahadus binikmah wah gitu. Wadune pengen pamer, iri hati, narsis, marah, pencitraan, kecemasan. Hari ini hampir semua bisa dimediasi oleh media sosial. Sumbernya stres juga dari sana. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengejar pengakuan orang lain. Kita membangun identitas palsu. Saya yakin yang malam hari ini hadir mungkin 80% lebih punya fake account. Punya akun palsu dirinya. Yang pakai nama asli itu biasanya kamu isinya yang baik-baik. Terus yang fake account, kamu mengikuti yang sesuai hawa nafsumu. Nah, padahal kalau mau jujur, sebenarnya isinya fake account itulah dirimu yang asli. Sementara yang pakai namamu yang sebenarnya itu kamu hanya pencitraan saja. Jadi kalian sedang belajar untuk tidak menjadi dirimu yang otentik. Kamu pelan-pelan jadi palsu. Nah, ini tantangannya media sosial. Kadang-kadang sok soleh. Sok marah-marahi orang, itu dosa, itu maksiat itu. Allah murka padamu. Padahal dia sendiri sholatnya bolong-bolong, dia sendiri. Nah, itu medsos. Maka, jihad nafas juga bisa harus kita lakukan melalui pertarungan antara diri kita dan hasrat di media sosial. Niatnya dijaga. Niat dijaga itu ya karena memang yang tahu motif itu kan kita. Tadi saya nyindir sini itu ya bisa tidak. Yang tahu dirimu sendiri. Riak atau tidak kamu yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka jaga benar niatmu. Pak, saya itu sudah niat ikhlas loh Pak. Kok orang masih salah paham? Loh, kalau kamu masih sibuk, gelisah dengan salah pahamnya orang, kamu masih belum terlalu ikhlas. Orang ikhlas itu tidak peduli dipahami orang atau disalahpahami orang. Kalau kamu masih gelisah dengan komentarnya orang, ya berarti kamu belum sepenuhnya ikhlas. Kalau orang ikhlas itu kan motifnya lillah saja, karena Allah saja, bukan karena manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu karena manusia, bahkan meninggalkan sesuatu karena manusia juga, ya tidak bisa disebut ikhlas. Masih ada motif manusianya. Makanya dulu ada seorang sufi, saya lupa di sesi apa itu saya jelaskan, namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Kurhi. Beliau bilang melakukan kebaikan yang tujuannya bukan Allah, termasuk tujuannya manusia untuk dipuji, untuk divalidasi dan lain sebagainya, kata beliau, ini namanya musyrik. Karena tidak boleh melakukan sesuatu, apalagi ibadah, bukan karena Allah. Tapi melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu
Yang motifnya karena manusia. Kalau tadi kan melakukan sesuatu motifnya manusia, itu musyrik. Meninggalkan sesuatu motifnya manusia, itulah riya. Contohnya, mungkin ada misalnya teman-teman nginep di rumah temannya. Mau sholat tahajud sebenarnya sih tidak enak, nanti dianggap soleh sama temanku. Meninggalkan sesuatu karena manusia. Saya sebenarnya sudah rutin sholat duha sih. Ini pas di kampus, mau sholat duha tapi kok malu dilihat banyak orang. Tidak jadilah. Nah, ini meninggalkan sesuatu karena manusia. Kalau ini yang kamu lakukan, ya kamu riya namanya. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu karena manusia, ini tidak cuma riya. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, kamu musyrik, menduakan Allah. Kenapa? Ya karena tujuan kebaikan itu harusnya Allah saja, malah kamu untuk manusia. Ya lepas kalian setuju atau tidak, tapi dua-duanya jelek. Melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia berarti tidak karena Allah. Maka tata niatmu. Jangan pamer, jangan haus validasi, jangan mudah terpancing oleh kebencian. Jagalah adab digital. Nah, nanti tugasmu ya nulis buku yang judulnya Adab Digital. Akhlak bermedsos dan yang sejenis itu. Terus, ini sudah waktunya mau berakhir, kita masih bertempur. Tidak selesai-selesai pertempurannya. Ternyata memang melawan diri kita berat. Ada lagi pertempuran yang sering kalian sebut. Apa itu? Diri kita melawan banjir informasi. Era digital menciptakan banjir informasi, hoax, pornografi, ujaran kebencian, provokasi, konten dangkal, budaya marah, budaya sinis, budaya menertawakan orang lain. Itu kita lakukan setiap hari. Padahal mungkin semua itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Apalagi sudah jelas negatif. Sekedar pengetahuan yang mungkin benar, tapi itu tidak terlalu ada gunanya, tidak terlalu ada manfaatnya untuk kita. Kata Imam Ghazali, itu pun mungkin ilmu tapi bukan hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang manfaat, berguna, maslahat untuk kehidupan kita. Jadi mari menfilter banjir informasi itu untuk menyaring hikmah. Jadi menemukan mutiara-mutiara informasi, tidak sekedar asal informasi, apalagi yang hoax, yang benci, yang negatif, yang provokasi, dan lain sebagainya. Ayo jihadun nafas, milih konten yang sehat, hindari doom scrolling, nyekrol yang tidak jelas, terus-terusan. Jaga kebersihan mental kita. Jangan bikin hoax, juga jangan mengkonsumsi hoax. Berhenti dari kebiasaan toxic stalking dan toxic content. Siapa yang senengane stalking? Biasanya yang di stalking mantannya. Sekarang sama siapa ya? Sekarang lagi ngapain ya? Itu sering begitu ya. Terus kamu nyari sakit hatimu sendiri. Makanya, ayolah ngapain sih? Wong yo ini fasilitas informasi yang luar biasa. Kita cari yang manfaat, yang maslahat untuk hidup kita. Oke, baik. Masih ada lagi pertempurannya. Ini lebih dalam lagi. Di era digital mungkin kita bertarung melawan kesepian dan kehampaan.
kita hari ini itu sebenarnya sudah terkoneksi dengan sangat banyak orang. Sadar atau tidak sadar, tapi fakta hidup kita seringkali sebaliknya. Orang yang paling rame di medsos bisa saja dia paling kesepian sendirian di kamarnya. Mungkin saja dia sedang kehilangan makna hidupnya. Nah, ini kan banyak cerita-cerita hari ini, banyak orang depresi, cemas, sepi, sendirian. Padahal mungkin followernya banyak. Teman di medsosnya banyak. Jadi ini sindrom sepi dan hampa manusia masa kini. Teknologi mungkin bisa memberi hiburan cepat dan sesaat, tapi tidak bisa memberikan ketenangan yang mendalam. Maka penting kita semua hari ini, ayo mengenali diri kita, mengelola batin kita, membangun hubungan spiritual yang otentik. Jangan biarkan diri kita tercampakkan, terpinggirkan, tidak bermakna, digantikan oleh alat-alat dan teknologi ciptaan kita sendiri. Kita harus tetap dalang di depan teknologi, bukan wayang. Jangan dibalik. Kita jadi wayangnya teknologi. Hidup kita dikendalikan oleh teknologi. Karena kalau seperti itu, ya jatuhnya kita kehilangan makna hidup ini. Dan biasanya terus kesepian. Mungkin capaian kita banyak, tapi rasanya kok hampa, tidak ada nilainya. Orang memuji-muji karya kita. Tapi ternyata itu hanya bikinan AI. Terus orang lain tidak tahu, tapi kita yang tahu dan kita diam-diam sepi, sendirian, hampa. Baik, ini pertarungan yang menurut saya lebih besar. Pertarungan di era digital melawan dirimu sendiri. Oke ya, teman-teman. Hari ini saya cuma cerita tentang pertempuran saja. Tidak ada tips apa-apa, ya bertempurlah sampai menang, itu saja. Jadi menundukkan amarah adalah kebencian, keberanian. Mengekang keinginan adalah kekuatan dan mengalahkan diri sendiri adalah kemuliaan. Jadi ini salah satu quotes yang menurut saya menarik, karena ketika kita menang melawan diri kita, berarti kita memperoleh keberanian, kekuatan, dan kemuliaan hidup sekaligus. Terakhir, jihadun nafas adalah perjalanan sunyi. Mungkin tidak seorang pun melihat perjuanganmu, tetapi yakinlah Allah melihat setiap luka, jatuh, dan bangunmu. Jangan menyerah, teruslah bertempur sampai engkau menang. Meskipun pertempuran itu harus kalian jalani sepanjang hayatmu. Kebanggaan, kemenangan terletak pada istiqomahmu, kesanggupanmu, nafas panjangmu untuk terus bertempur. Itulah istimewanya manusia. Jadi besok Allah akan bertanya padamu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh bertempur? Hasilnya seperti kata orang-orang Stoik, asal usaha maksimal kita lakukan, hasilnya di luar kuasa kita. Bertarunglah semaksimal yang kalian mampu, pasrahkan hasilnya. Insya Allah kesungguhanmu bertarung itu pun sudah kebanggaan tersendiri. Karena ini musuhnya tidak ringan, yaitu musuhmu yang paling besar, dirimu sendiri.
Ini sebenarnya kalau dalam tasawuf itu halangan terakhir sebelum pada akhirnya kamu berhadapan langsung dengan Tuhan. Jadi sering kalau dalam tasawuf itu kan ada hierarki lawanmu. Lawan yang paling awal itu dosa dan kemaksiatan. Lawan selanjutnya adalah keterikatan dan ketergantungan. Lawanmu selanjutnya adalah kelalaian dan kebiasaan yang tidak ada gunanya. Dan lawanmu yang terakhir, dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menaklukkan yang terakhir ini, makommu sudah tinggi. Akan dibukakan oleh Allah banyak khazanah. Kamu ada di level ma'rifat dan kasyaf. Kalau sudah bisa melampaui dan menaklukkan dirimu. Baik, oleh karena itu jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Lakukan saja pertempuran ini. Meskipun sunyi, tidak ada orang menepuk tanganimu. Tapi yakinlah Allah senantiasa melihatmu. Allah tahu setiap luka, jatuh, dan bangunmu. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini ngaji kita. Malam ini kita ada di sesi terakhir bulan ini. Karena Rebu depan pas barengan dengan kurban. Jadi untuk Rebu depan ngajinya libur ya, kalian kan harus nyate-nyate, makan-makan gitu ya. Jadi ngajinya kita liburkan, kita mulai lagi nanti awal bulan Juni. Selanjutnya normal seperti biasa. Kalau ada yang tanya Juni temanya apa, jawabannya saya belum tahu. Tidak tahulah nanti dapat ilham apa untuk tema bulan Juni ya. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.